lele, ikan arwana, Bagus. ikan kembung di Jatisari. Wih. Saat ini saya sungguh bahagia bisa silaturahmi dengan Mas Arif yang baik hati. Alhamdulillah. Mas Arif, Ya, Mas. kita santai-santai aja. Santai, Mas Arif. nggih. Santai aja. Nggih. Mas Arif ini lahir di mana, Mas Arif? Saya itu lahirnya kalau di KTP nih, Mas. Ya. Itu di Betung nama tempatnya. Betung, itu daerah mana itu? Betung itu salah satu kecamatan yang ada di apa namanya daerah di Sumatera Selatan. Oh, Sumatera Selatan. Ya, tepatnya di ya sekitar 4 jam kalau dari kota Palembangnya itu. Oh, Ya. dari Palembang 4 jam. Ya. Itu. Jadi ya saya orang Palembang asli. Asli. Iya. Mas Arif sudah berkeluarga, Mas Arif? Sudah. Sudah ya? Ya. Anak saya 1 laki-laki. Oh, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umur berapa, Mas Arif? Kalau sekarang kurang lebih 3 tahun. Oh, 3 tahun. Iya, ya? kurang lebih 3 tahun. Sedang lucu-lucunya. Oh, Mas Arif ini dalam keseharian apa nih, Mas Arif? Kalau saya kalau di rumah itu buka usaha masas, pijat. Oh, pijat. Kalau capek-capek, lelah-lelah. Kalau capek-capek, pegel-pegel, datang ke Mas Arif. Iya, gitu. Oh, gitu. Ya, terus kalau keluarnya ya ngisi reguler musik. Oh, reguler musik. Iya, di kafe-kafe. Nah, gitu. kalau reguler musik sendiri atau yang Mas Arif kuasai tentang musik, yang alatnya apa ini, Mas Arif? Biola, Mas. Oh, biola. Ya, biola itu yang gini loh, guys. Oh, wah, yang gini ya. Kalau ini namanya gitar. Iya. Yang gini. Gini. Oh, jadi biola ya? Iya. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti menjadi Idris Sardinya Indonesia. Amin. Idris Sardi kedua. Iya. Gitu. Legend ya. Legend luar biasa. Kalau sekarang kan ada nih yang Henry Lamiri. Ada Didit violin, Henry Lamiri gitu-gitu. Ya. Wah, lebih jago dibanding saya. Mas Arif. Nanti kita minta Mas Arif untuk membawakan beberapa lagu. Boleh. Tentang kemahiran biola. Ini kan kita sedang ini, Mas Arif ya. Saat ini sedang viral nih yang dari peserta dari Indonesia yang sedang apa ya istilahnya pencarian bakat. Ini nggak main-main tingkat dunia. Yang di Amerika itu loh, Mas Arif. Namanya Putri Aryani. Nah, mudah-mudahan Mas Arif suatu saat bisa dengan kemahiran biola ini menembus dunia. Amin. Mas Arif akan membawakan ya mungkin 2 atau 3 lagu, nanti kita lihat ya. Nanti lihat pokoknya. Kalau Mas Arif sendiri secara belajar, ini sejak kapan untuk musik sendiri ini? Oh, kalau saya suka musik dari kecil. Dari kecil ya. Tapi kalau untuk mendalami biola itu sekitar tahun 2010. 2010 ya? Iya. Ceritanya gimana itu? Kok tertarik ke biola? Jadi saya sempat berkuliah di
salah satu perguruan tinggi di Palembang. Mm-mm. Itu di pendidikan kesenian. Hmm. Itu karena saya nggak punya basic instrumen main alat musik, jadi saya kepengen karena masa kuliah di kesenian nggak bisa main alat musik, saya pikirnya gitu. Iya, iya. Terus saya ngobrol-ngobrol sama temen, terus ketemu sama pemain biola. Dia kalau dulunya waktu kenal sama saya masih ngamen-ngamen gitu. Terus saya bilang saya mau belajar gitu. Dia juga buka kayak privat gitu memang. Akhirnya seminggu sekali saya belajar sama beliau ini gitu. Seminggu sekali seharian full atau hanya beberapa jam? Dari jam 4 sampai jam 6 gitu. Ini ngikutin jadwal dia free-nya. Oh gitu. 3 bulan saya belajar, terus saya katanya bisa dilepas. Udah monggo kalau mau main-main ngisi-ngisi musik gitu. Berarti setelah itu Mas Arif otodidak ya? Otodidak, artinya dari sebuah lagu cari-cari sendiri. Benar, gitu iya, ya? Iya betul. Jadi dari teman saya ini memang dia memaksa saya atau menuntut saya banyak-banyak dengerin lagu-lagu yang tadinya yang ada violinnya, yang ada biolanya. Ya salah satunya tadi yang disebutkan Henry Lamiri gitu. Karena biar jadi spirit. Jadi betul. semangat. Tadinya saya belajar nggak punya biola, Mas. Oh gitu. Jadi saya. Terus gimana itu? Jadi itu kan kita ada orang 3, satu kali pertemuan tuh 3 orang muridnya, gurunya 1. Yang lain udah punya biola semua. Oh, Mas Arif? Saya nggak punya. Terus kalau guru saya yang jelasin, dia jelasin pakai biola, saya melongok dulu. Yang lain udah mulai gesek-gesek. Nanti giliran dia udah jelasin, biolanya baru dikasihin ke saya. Saya mulai gesek-gesek. Nanti kalau mau jelasin lagi, diambil lagi biolanya. Jadi seperti itu selama berapa bulan, itu saya coba ngumpulin uang buat beli biola sendiri gitu. Jadi yang paling terasanya ketika belajar biola tapi nggak punya alatnya gitu. Itu kesulitan banget gitu. Iya. Dari situ. Nah, kalau misalnya nih ada seseorang yang meminta Mas Arif, dengerin lagu ini, saya ingin mendengar dimainkan dengan biola, itu butuh waktu berapa lama, Mas Arif? Kalau itu memang benar-benar baru, ya mungkin kalau jamnya kok kurang bisa paling nggak seharian. Sehari ya? Iya. Dari pagi sampai sore mungkin bisa bersihnya gitu. Iya. Sampai lancar bersih gitu ya. Gitu. Oke. Kalau dari sisi ini Mas Arif, genre musik. Nah, kalau orang bilangnya genre musik ya. Genre musik ini yang bisa masuk ke biola atau Mas Arif yang sering mainkan itu yang genre apa nih Mas Arif? Kalau genre itu hampir semua genre sebenarnya bisa masuk. Bisa, ya. Cuman tinggal cara kita memainkannya. Cuman kalau saya lebih seringnya ke pop, jazz, gitu. Terus kayak dulu kalau saya di Palembang itu seringnya kayak dendang-dendang Melayu. Waduh. Lagu-lagunya Lain kali mesti kita dengar nih, dendang Melayu. Iya. Iya kayak lagunya Malaysia gitu tapi yang istilahnya yang jadulnya. Jadul ya. Iya, yang benar-benar Melayu. Kalau dulu kan zaman Lancang Kuning, iya. Tapi lebih jadul lagi. Itu jadul lagi. Ya kayak lagunya Lancang Kuning itu lagu-lagunya gitu yang benar-benar Seroja. Iya, gitu Seroja kayak gitu. Oke. Dulunya aliran saya ke sana. Tapi kalau makin ke sini ngikutin zaman sama saya kan bukan di Sumatera. Jadi kalau di sini jarang permintaan. Betul. Iya, betul.
Mas Arif, Ya. kan tadi Mas Arif mengatakan kalau di samping masas gitu ya, adalah main musik di kafe. Nah itu ketika di kafe itu bisa diceritakan nggak nih Mas Arif? Bagaimana kok bisa sampai ke sana, terus dalam hal mungkin transportasi dan sebagainya itu? Oh gitu. Iya, kalau di kafe itu secara umumnya kan nanti kita fee-nya dapat dari ownernya. Oh gitu, ya. Gitu. Jadi walaupun nggak ada pengunjung pun tetap ya dibayar kita gitu. main. Kalau suka dukanya, ya sukanya kalau dibayar dapat bayaran, dapat saweran gitu. Seneng tuh. Pulang-pulang seneng banget. Tapi kalau dukanya itu biasanya kalau hujan. Oh iya. Gitu. Pas mau berangkat tiba-tiba hujan, baik dari itu transportnya sama kafenya kan outdoor biasanya kebanyakan. Oh gitu. Itu ya cancel. Tuh kalau enggak nanti yang sedihnya juga kalau pas nyampe sana speakernya bermasalah gitu. Teknis ya. Teknis ya, atau senar biolanya nanti putus pas lagi main itu. Kadang sedih terus. Pernah nggak ada kejadian Mas Arif mengalami putus? Lagi pernah. Lagi main pernah ya acting dulu. Pas lagunya belum habis acting dulu aja. Acting terus nanti tapi kalau hanya misalnya putus satu kan tetap bunyi. Masih bunyi ya. Kan? Tapi yang ketika kita mau nada tinggi misalkan senar satunya putus terus mau nada tinggi kan nggak bisa. Ya akhirnya ya diimprove aja ke senar yang lain yang masih bunyi. Gitu. Nanti ketika break lagunya selesai baru ganti lagi. Gitu. Terus kan kalau saya yang tunanetra ini kan agak lama tuh biasanya pasang sendiri. Itu terus kalau dari transport juga itu biayanya juga yang sendiri ya, datang sendiri ya. Agak membekak memang. Kalau misalkan bisa naik motor sendiri kan jarak 3 kilo itu misalkan bensinnya 10.000 udah bisa kemana-mana. Kalau saya kan kalau menggunakan ojol kayak transportasi online itu paling enggak di atas 10.000 buat pergi aja. Terus PP udah. Jadi ya kalau dihitung-hitung dapatnya nggak full gitu. Tapi ya tetap disyukurilah alhamdulillah. Itu sih suka dukanya. Gitu. Ya saya kira lebih banyak sukanya karena kan dapat teman baru, dapat nanti ya katakanlah relasi ya imbang lah sih ya. Saya kira sih begitu. Mas Arif untuk di kafe sendiri, biasanya dengan grup atau sendirian? Kalau di kafe tuh lebih permintaannya lebih grup. Lebih grup ya. Karena buat menghibur yang pengunjung gitu kan, ada vokal, ada. Jadi komposisinya komplit ya? Tiga bisa vokal, gitar atau piano sama biola. Dan pengalaman yang seru tuh gini, kadang saya kan beda-beda orang gitu. Misalkan saya Jumat, Sabtu, Minggu itu beda semua orangnya. Jadi kan ketika beda orang pasti mereka
bertanya dulu, gitu. Yang menggelitiknya di sana. Ya, sebetulnya itu tidak harus dengan tunanetra, Mas Arif. Kita ketemu dengan orang yang baru pun kita kan bisa apa enggak gitu. Ya, kita menyesuaikan dulu gitu. Itu ya umum aja sih. Iya. Gitu. Jadi lebih seringnya grup sih. Dengan grup. Nah, kalau di kafe itu kan paling tidak ada pengunjungnya nih, Mas. Kadang-kadang kan ada yang sok request lagu itu. Nah, gimana nyikapinya? Kan kadang ada yang mungkin minta lagu baru, lagu yang lama populer gitu. Atau bahkan lagu yang kita sendiri tidak tahu. Nggak tahu, ya lebih banyaknya sih nggak tahunya, Mas, kalau saya. Oh gitu? Iya. Jadi kadang lagunya udah tua banget, tahun berapa gitu. Terus lagunya yang ada yang masih baru. Yang minta itu seumuran yang kita. Iya, ada. Cuman kan kalau biola ini basicnya kan pemanis, kayak dia ngefeel aja. Main paling nanti yang pemain keyboard atau main gitarnya garuk-garuk. Yang pusing dia. Tapi kan kalau orang awas itu, kalau teman-teman saya itu bisa buka kepean. Jadi di internet itu kan ada chord. Chord lagunya. Nanti lagunya mereka, bentar ya Bu atau Pak gitu, saya dengerin sekilas lagunya di YouTube. Nanti mereka dengerin, saya ikut dengerin nanti. Oh kayak gini. Nanti mereka buka chordnya. Nah saya tinggal ngikutin lari chordnya kemana nanti. Tinggal misalkan, mainnya dari A minor atau dari B atau apa gitu. Saya tinggal ngikutin alurnya aja. Gitu. Tapi ya deg-degan juga. Takutnya nanti malah nggak sesuai, yang nyanyi malah kecewa gitu. Ada yang kayak gitu. Ya karena memenuhi permintaan orang banyak. Iya, karena orang taunya ya kita udah berdiri di situ, ya kita udah profesionalnya. Gitu. Mas Arif, untuk keinginan di musik sendiri, apakah punya rencana ke depan mau seperti apa kira-kira? Kalau di musik sendiri ya saya rencananya nggak muluk-muluk sih, bisa ngidupin anak istri dari musik. Gitu. Entah itu saya nanti mengajar les, atau saya nanti itu masih istilahnya ambil panggilan job-job gitu. Yang jelasnya ya saya dari musik saya bisa menafkahi anak sama istri saya gitu aja, Mas. Berarti ini misalnya nih Mas Arif, kalau kondisi sekarang ini Mas Arif ada yang manggil siapapun selama ada waktu bisa ya? Insya Allah, Mas. Bisa ya? Iya. Katakanlah orang punya hajatan, ini lagu-lagu religi dan sebagainya. Masih, siap ya? Insya Allah. Siap ya. Ini Sobat Coffee TV, Mas Arif ini siap dipanggil kalau teman-teman itu punya kepentingan, ada hajatan, ada pertemuan keluarga, beliau siap untuk menyemarakkan. Menyemarakkan, membuat suasana lebih nyaman, lebih enak dengan menghadirkan Mas Arif. Oke, Mas Arif, dalam hal menunjang keinginan Mas Arif untuk berkembang, kira-kira hal apa yang bisa Mas Arif perlukan untuk bisa makin mengembangkan karir ini? Di musik ya? Ya, di musik tentunya. Kalau yang ada dalam pikiran saya ya paling buat perangkat biolanya, baik itu dari sound system ya. Terus terus ke marketingnya mungkin ya. Marketingnya buat, ya. Promosi. Oke. Jadi gitu untuk peralatan barangkali salah satunya sound system itu ya? Iya, sound systemnya baik, ataupun itu nanti dari biolanya sendiri. Oke. Bisa jadi penunjang gitu. Kalau biola itu paling jenisnya ukuran, ada 3/4, ada 4/4 gitu. Cuman kalau bilang mereknya banyak mereknya. Produknya juga dari macam-macam, dari luar negeri, dalam negeri gitu. Kalau yang ring biola yang standar dipakai oleh teman-teman itu di angka berapa, Mas Arif? Biasanya itu 3 jutaan. 3 jutaan ya? Itu udah maksimal lumayan ya? Iya. Oke. Ya,
sobat semuanya, terima kasih sudah bersama Kang Jadi dan Mas Arif. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.